Halo, selamat datang di channel Leksi Media Official, channel yang nanti akan membahas seputar tentang banyak hal lah ya, pokoknya ya. Ada edukasi, ada bisnis, ada politik mungkin nanti ada hukum dan lain sebagainya. Oke, kebetulan di hari ini saya kedatangan teman saya yang mungkin menurut saya cukup spesial karena ini termasuk kategori masih sangat muda tetapi sudah bergelut di dunia percetakan. Jadi sedikit openingnya, beliau adalah namanya Sogi yang sedang menjalankan bisnis di percetakan. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana tentang bisnis yang sedang dijalankan oleh Ogi. Halo Ogi, apa kabar? Halo, Oke, gimana kabarnya Ogi? alhamdulillah ya baik. Sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Jadi beberapa waktu yang lalu kan baru selesai apa namanya, Lebaran, Ya, puasa Lebaran ya. ya. Jadi mudik dan udah mulai aktivitas lagi. Udah mulai penggemukan kembali ya Ya, setelah benar. puasa. Jadi ini adalah mungkin konten pertama Ya, kami di Leksi Media Official. siap siap. Nah, jadi Ogi adalah mungkin salah satu narasumber pertama yang Hmm? kita akan memulai tentang eh, apa namanya ya, cerita-cerita inspirasi mungkin atau pendidikan ataupun dan lain sebagainya. Ya, Dan tentu saja di konten-konten ini bebas lah, jadi nggak usah harus formal-formal ya. siap. Jadi ngerokok boleh bagi yang suka ngerokok, ngopi boleh, ya bebas lah intinya. Siap. Tapi yang penting tidak melanggar undang-undang lah. Siap. Takut ya. Ya sebelumnya terima kasih kepada Leksi Media ya atas kesempatannya untuk saya mungkin ya sedikit bukan menyampaikan sedikit ilmu ataupun apa tapi untuk ngobrol ceria lah tentang dunia percetakan ataupun tentang peluang-peluang yang ada di advertising gitu. Oke, oke, oke. Jadi boleh sedikit dulu saya tanya lah ya. Ogi ini kira-kira udah berapa tahun sekarang? Untuk umur saya baru 25 tahun. 25 tahun ya, Ya. masih muda ya. Dari mana? Kalau asal asli itu dari Tanda Sunda, tepatnya Mm-mm. dari Ciamis, kecamatannya dari Sukadana. Oh iya ya. Asli Ciamis. Berarti daerah Priangan Timur ya. Iya, daerah Oke. Priangan Timur. Oke, oke, oke. Eh apa namanya? Di percetakan udah berapa lama nih? Untuk bergelut di percetakan, kalau di desain grafisnya saya udah cukup lama ya, karena di grafis itu bisa dibilang itu hobi hobi dari SMK mungkin. Tapi untuk di Mm-mm. advertisingnya atau di percetakannya baru 2,5 tahun lah. Ya berarti ya cukup lah ya di usia muda, cukup lama juga ya Ya, berarti kalau 2,5 tahun. Berarti SMK apa dulu? dulu di SMK Negeri 1 Tasikmalaya ngambil jurusannya multimedia. Hmm, multimedia ya. Ya, multimedia. Berarti lulus tahun berapaan tuh berarti? eh saya juga lupa-lupa ingat ya, tapi kalau nggak salah tuh 2017 saya udah mulai datang ke sini ya ke Cirebon, berarti lulusnya Hmm, 2017 pertengahan tahun lah. mau 2017-an ya. Mm. Berarti di Cirebon langsung ke apa namanya? Ke bisnis percetakan atau gimana nih Untuk ceritanya? saya sendiri sih enggak ya, enggak langsung ke bisnis percetakan. Karena awal-awal tuh saya kesini tuh bukan untuk bekerja tapi melanjutkan Mm-mm. apa ya, perintah orang tua lah bisa dibilang seperti Mm-mm. itu untuk untuk pendidikan yang lebih lanjut. Jadi Ya, saya ya. ngambil kuliah, ngambil Mm-mm. jurusan di salah satu perguruan swasta, ngambil Mm-mm. jurusannya jurusan manajemen informatika. Ya, ya. Ya, Berarti dari SMK ke kuliah itu nyambung berarti ya? kalau dibilang nyambung nggak nyambung,
nyambung gitu Heeh, kan. heeh. Tapi untuk bagian desain grafisnya karena di sekolah itu minim tentang Mhm. pelajaran itu dan fokus di kuliah pun nggak ada gitu Mhm, kan mhm, untuk mhm. desain grafisnya. Ya. Jadi lebih ke otodidak sih kalau itu. Oh, iya, 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 iya. Nah, berarti berarti lulus kuliah itu sekitar tahun berapaan tuh? Nah, untuk kuliah sih agak lama juga. Kemarin Mhm. baru lulus tahun 2022 akhir. Oh, kalau lulus 2020 Enggak, sorry, 2021 akhir. 2021. Ya, Iya. ya, ya. Berarti menggeluti bisnis di percetakan sebenarnya pas masih kuliah juga sudah berjalan berarti ya? Ya, untuk freelance Mhm. kayak jasa desain ataupun ngambil Mhm. dari teman-teman organisasi, ya Mhm. udah dari pas kuliah juga. Tapi Mhm. untuk profesional kerja mungkin ya Ya. itu masuknya ya 2 tahun terakhir lah. Nah, berarti diseriuskannya mah di 2 tahun terakhir lah ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang pada akhirnya harus memilih percetakan gitu? Jadi boleh boleh sedikit lah kilas balik tentang histori, Mhm. kenapa sih ngambil dunia percetakan? Apakah itu sebuah kewajiban, tuntutan, atau memang passion atau hobi atau gimana tuh? Nah, untuk alasannya ya, alasan saya ngambil di advertising atau percetakan sendiri karena awalannya itu kan kalau kalau kita bahas dari jurusan ya itu kan Mhm, mhm. jurusannya kayak ngoding, bikin program dan lain Mhm, mhm, sebagainya itu mhm. nggak masuk di otak saya Mhm. yang sekian Iya, watt iya, ini iya. gitu kan. Iya. Nah, untuk seni mungkin saya agak cenderung masuklah di Mhm, seni gitu mhm. kan. Iya, Jadi iya. saya masuk di seni untuk menggeluti eh, hobi saya. Jadi apa nih kira-kira yang bisa mewadahi gitu kan, mewadahi hobi dan kesenangan saya. Nah, Mhm. kebetulan dari pas SMK juga ada temen nih, ya ada temen jadi dia membuka apa ya sebuah percetakan kecil sama gitu kan, Mhm. yang mungkin sekarang nggak tahu saya nggak berkabar lagi. Mhm. Dari situlah saya mulai, oh mungkin ini nih saya coba masuk di Mhm. dunia percetakan. Mhm. Nah jadi awal-awalnya ada Mhm. mesen bikin spanduk terus Itu yang dimulai dari sewaktu kuliah berarti ya? waktu Mhm. kuliah ada yang mesen spanduk, ada yang mesen brosur, coba nih di desain 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 itu Mhm, kan. mhm. Awalnya saya nggak pede gitu kan dengan Mhm. desain Iya, saya iya, iya. gitu kan. Itu tapi ya mungkin karena banyak gitu kan orang atau teman-teman yang ngelempar gitu kan, ngelempar atau mempercayakan salah satu mungkin kayak banner ataupun spanduk kayak gitu kepada saya, jadi boleh nih kalau diseriusin gitu kan. Mhm. Iya, Soalnya iya. kalau berbicara dari untung itu di dunia percetakan itu gelap Gelap. Wah, ya. kenapa untung gelap? Kan bisnis itu biasanya untung itu kelihat gitu tuh. Ya, untuk mungkin sebagian orang nganggap bahwa percetakan itu ada yang murah, ada Mhm. yang mahal gitu Mhm, kan. mhm. Tapi untuk para kami sebagai pelaku usaha di dunia percetakan Mhm. itu belum tentu akan menghasilkan sesuatu untung yang besar Mhm. ataupun ada Iya. sesuatu untung yang kecil Iya, karena iya. setiap setiap instrumen kayak spanduk, brosur itu beda-beda harganya gitu Iya, kan. iya, Mulai iya. dari harga modalnya, harga cetaknya dan harga Mhm. jualnya gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Jadi gelap itu bukan berarti tidak ada untung berarti ya. Ya, Tapi maksudnya mungkin susah menebak, orang tuh susah menebak berapa sih keuntungannya. Kan misalkan contoh, kalau kita jual ayam goreng misalkan, kan kita tahu nih harga sekilonya berapa, 28.000 misalkan. 28.000, mau dibagi berapa potong nih kan gitu. Berarti kan terus kita jual harga misalkan salah satu fried chicken Ya, misalkan ya, ya. kan itu harga kisaran dari 9.000 sampai 14 ribuan tuh. Nah, berarti kan kelihatan tuh Ya, untungnya. kelihatan. Nah, kalau di percetakan memang susah untuk menebak itu. Susah karena Mm. gini. Kalau di percetakan kalau kita bikin satu itu bisa dibilang mahal. Kalau Hmm. contoh bikin bikin brosur deh, satu Mm-mm. lembar Mm-mm. itu bisa di angka ya minimal 5.000 lah gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kalau misalkan kita bikin banyak terus harga jualnya itu bisa kita potong, dipangkas gitu kan. Bisa Mm-mm. sampai harga jualnya itu dari 5.000 satu pieces Mm-mm. bisa jadi 3.000 kalau mesennya misalkan 100 gitu kan. Mm-mm. Nah, Oh. menurut orang itu wah rugi dong gitu kan. Mm-mm. Misalkan bikin 100 kok malah dipangkas jadi Mm-mm. 3.000 gitu kan. Mm-mm. Tapi
Tapi kalau misalkan sebagai pelaku itu malah menguntungkan sekali gitu kan. Iya iya iya. Yang pertama, konsumen itu merasa dia bahwa dia itu diberi sebuah potongan harga atau Mm-mm. diskon gitu kan. Mm-mm. Jadi nggak terlalu mahal, tapi Mm-mm. untuk kami para pelakunya itu Iya ada iya iya. kelipatan yang memang itu udah ada rumusnya sendiri gitu. Oke oke oke. Tetapi rumit nggak kira-kira? Itu kan kalau kita baca atau kita bahas dari sudut pandang untung ruginya. Mhm. Nah, kalau berbicara tentang pekerjaannya, Untuk pekerjaannya sendiri bisa dibilang cukup simpel sih ya untuk yang ngerti gitu kan. Kalau misalkan ada teman-teman di sini yang ngerti tentang desain grafis ataupun tentang gambar menggambar di digital gitu kan. Kalau mau buka percetakan secara freelance itu sangat bisa. oke, berarti Mm-mm. berawal dari freelance. Ya freelance karena kenapa bisa dibilang gampang? Karena kalau freelance kita nggak mikirin cetaknya harus gimana gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Kalau misalkan ini bikin spanduk awalnya harus gimana, ya penting mm-mm, desain sampai gitu kan. mm-mm, Nah, mm-mm. tapi kalau semisalkan masuknya kita bahasnya ke cara kerja ribet atau enggaknya di percetakannya gitu kan, itu bisa dibilang memang harus pakai tenaga ahli. Enggak Tenaga bisa. ahli itu yang dimaksud gimana tenaga ahli itu? Tenaga ahli itu kayak contoh di bagian produksi banner ya, di Mm-mm, mesin lah kita mm-mm, sebutnya gitu kan. Di bagian mm-mm, produksi mesin mm-mm, itu nggak bisa ngerekrut orang yang fresh graduate yang mm-mm, memang nggak ngerti apa-apa gitu kan. ya. Jadi harus memang dia punya pengalaman sendiri terus ngerti tentang mesin gitu. Ya 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 ya. Karena di mesin sendiri itu emang namanya mesin ya di mana-mana ribet lah gitu kan. Mm-mm, Bengkel pun sendiri dia kalau ganti apa bahan bocor itu nggak sembarangan orang gitu kan. Kalau di ya. mesin percetakan juga sama gitu kan. Iya iya iya. Nah, berarti semua orang juga bisa untuk memulai di bisnis percetakan ini kan gitu ya? Ya sangat bisa. Oke, kalau pertanyaan saya gini, kalau untuk menciptakan sebuah bisnis percetakan yang saya anggap profesional lah, ya profesional Mhm. dalam arti itu begini, misalkan contoh, ada institusi-institusi pendidikan atau institusi pemerintahan atau Mhm. apapun itu kan, misalkan perusahaan-perusahaan ataupun organisasi kemasyarakatan tuh bahkan banyak tuh, Mhm. kayak misalkan kegiatan-kegiatan seminar atau misalkan acara-acara apa tuh ya. Ya ya. Nah, untuk melahirkan bagaimana bisnis percetakan ini profesional gini, nah kebutuhannya kira-kira apa aja? Nah, untuk bisnis masuk ke profesional, tentunya kita harus punya device ya atau alat perangnya gitu kan. Minimal kita punya PC lah, komputer itu kan. Karena awal mula masuk dunia cetak itu pasti gambar dulu, baru diproses ke barang gitu Oh, kan. berarti harus apa namanya, komputer itu bisa jadi alat vital. Ya, itu bisa jadi jantung lah, Oh iya iya iya, bisa berarti jantungnya. jantung. Tentu saja mungkin dengan spek desainer ya. Ya, dengan Ah, spek desainer. oke oke, berarti ya kisaran harga yang di atas 10 jutaan berarti ya kalau gitu atau Ya, itu standar 10 juta lah masuk. oh iya iya, dan itu baru baru setelah desain baru ke produksi ya. Ya ke produksi kayak mesin. Mm-mm, Mesin itu ada beberapa sih. mm-mm, Yang pokoknya yang pertama mesin outdoor mm-mm, itu digunakan untuk kayak baliho, spanduk yang gede-gede kayak gitu. mm-mm, Terus ada mesin satu lagi indoor. mm-mm. Kalau mesin indoor itu biasanya diperuntukkan untuk kayak bahan spanduk juga masuk, cuma itu lebih ke detail. Biasanya nggak pakai bahan spanduk, tapi pakainya kayak kertas, kertas albatros biasanya dipakai untuk roll banner tuh, yang Iya iya kayak iya di iya. mall-mall kayak gitu. Terus kayak bikin stiker, stiker yang meteran tapi yang gede gitu kan biasanya. Nah, oke. Saya potong dulu ya, sorry ya. Jadi gini, sebenarnya yang disebut dengan dunia percetakan tuh apa aja sih? Kan sorry ya, Heeh. saya taunya yang disebut percetakan itu bikin spanduk, Iya, bikin iya. banner. Nah, sebenarnya di dunia percetakan tuh kalau harus disebutkan tuh kira-kira ini mah ya, kan gak mungkin semuanya ya, karena Mhm. kan mungkin waktu kita terbatas Iya, nih, kita iya. kan gak lama ya. Iya. eh, yang berpotensi dan memang sangat-sangat ada di semua percetakan tuh, bolehlah salah satu contohnya bisa disebutkan, jadi apa saja tuh yang selain spanduk kan itu di dunia percetakan. Oke, untuk
sering diorder mungkin ya, sering diorder tuh sering dipesan oleh konsumen itu selain banner atau spanduk ada brosur. Brosur Iya, ya, berarti kayak brosur. misalkan kebutuhan sekolah gitu ya. Kayak gitu, ada yang kayak promo-promo kayak gitu. Oke, berarti ada spanduk, ada brosur, Brosur, ada apa namanya, nota. nota, Terus kayak ornamen-ornamen kecil untuk seminar kit. seminar kit. Ya, Seminar seminar kit kit itu tuh. berarti kayak name tag ya, Name tag, tote bag, terus tote kayak bag, pin, pin, oh pin pulpen, bisa. kayak gitu. Termasuk juga mungkin apa namanya, apa tuh yang suka penghargaan tuh apa sih namanya? Sertifikat. Ya, Sertifikat, masuk. terus yang kayak piala-piala tapi bukan bukan piala tuh, atau piala juga termasuk yang di dunia percetakan itu. Kalau piala sendiri nggak masuk untuk fisiknya ya, Mm-mm. kecuali kalau kayak nama tuh juara pertama, juara ketiga, nah itu Oh iya masuk. ya, heeh. Terus kayak kalau ini sih cenderamata kayak akrilik itu masuk. Cenderamata, oh, Ya, ada juga berarti ada itu juga bagian dari ya. barang yang dijual di bisnis percetakan ini kan Nah, begitu ya. itu Oke oke, dan itu bisa dipesan di Mas Ogi ya berarti ya. bisa, sangat bisa Oke oke. sekali. Oke, nama perusahaannya apa sih? Untuk nama perusahaan saya ya, Mm-mm. bukan perusahaan sih, tapi kayak bisnis kecil ya kita sebutnya. Mm-mm. Saya punya nama Golden Art Advertising. Oke oke, Golden Art Advertising Ya, ya. Oke. advertising. Oke, bagi teman-teman nanti boleh lah kalau barangkali ada teman-teman butuh konsultasi tentang butuh apa yang berkaitan dengan percetakan, boleh lah nanti bisa di apa namanya? Ada eh, di Instagram, di Oke, follow nanti aja. di follow aja ya Instagramnya Golden Art Advertising. Nanti bisa teman-teman semua bisa DM lah ya, Ya, gitu ya bisa. untuk kontak-kontakan. Dan zaman sekarang kan canggih lah ya, nggak usah harus terbatas di Cirebon saja, Cirebon saja boleh lah ya. di seluruh Indonesia kan. Bisa nanti kirim-kirim barangnya kan bisa pakai jasa Paket ya, gitu ya, jasa. jasa kurir ya. Kalau desainnya kan bisa lewat chattingan dan Ya, sebagainya. bisa. Jadi, terkait misalkan apa lagi ya yang sekarang nih masa-masa politik nih mungkin kayaknya agak kenceng juga ya. Gimana tuh? Untuk masa politik ini, untuk kami ya para pelaku itu kayak jackpot lah. Kayak jackpot. Jackpot gimana tuh maksudnya? Jadi kan biasanya tuh orderan-orderan pas masa politik itu membludak, nggak satu Oh iya. dua, apalagi kalau kita punya relasinya sama calon-calon. Langsung to the point pada Langsung calon ya. ya, atau bukan relasi tapi kita menyodorkan misalkan proposal kepada calon A dengan bukan iming-iming tapi dengan apa namanya ya, kualitas dari kami gitu kan, dari mulai harga oke gitu Mm-mm. kan, terus waktu cetak oke gitu kan, dengan berbagai revisi kami terima gitu kan. Iya Dengan ya. penawaran seperti itu nanti percetakannya itu sendiri dapat orderan mungkin tender ya, bisa dibilang gitu. Soalnya kalau kayak gitu kan masuknya eh orderan banyak. Kalau Iya, orderan order banyak banyak. kan bisa bekerja sama dengan institusi, itu bisa bilang tender sendiri gitu. Iya, iya. Berarti ilmu baru yang kita dapat dari bisnisnya Mas Ogi ini adalah satu, bahwa di bisnis percetakan ini kita bisa mulai sebelum kita harus menjadi seorang fresh graduate ya, Ya, berarti kan. betul. Yang penting punya keinginan yang minimal di apa namanya di desain grafis Desain kan tadi grafis kan. ya. Kalau misalkan teman-teman punya laptop di rumah dan lain sebagainya bisa lah. Dan untuk produksi kan bisa di apa namanya dilemparkan langsung ya Dilemparkan kan, ya. misalkan ke Mas Ogi misalkan minta tolong diproduksi kan Ya. dicetak. Oke, kalau desain itu ada harganya juga nggak? Kan desain itu bukan menjual barang tuh, tapi jasanya itu include atau memang gimana itu? Nah, untuk desain sendiri itu untuk desain di percetakan, karena kami desainnya itu sekemampuan kami, terus nggak ada hak cipta, itu bisa dibilang sangat murah. Oh iya. Satu desain dari nol gitu kan, misalkan kita bikin banner ataupun baliho, Ya. itu dimulai dari harga 15.000 satu desain. Satu desain sampai Ya, deal berarti sampai ya. di tergantung kerumitan. Oh, tergantung kerumitan. Berarti kalau misalkan yang gampang-gampang mah 15.000 lah ya. 15.000 Nah, ya. kalau yang rumit, misalkan yang rumit tuh kayak gimana sih maksudnya? Nah, contoh ke rumit tuh kayak baliho-baliho kayak untuk konser. Oh, Nah, konser. ya untuk konser kan biasanya ornamen sama objek-objeknya itu banyak. Terlebih lagi kita harus mencocokkan warna, terus Warna, dengan font, ya. dengan foto-fotonya gitu kan. Iya. Itu terbilang rumit.
Kemudian untuk sering di order sih yang kata saya rumit tuh kayak laporan APBD di desa-desa. Meskipun itu desainnya itu cuma putih polos misalkan, terus ada gambar kepala desanya gitu kan. Iya. Tapi itu ngetiknya itu loh, Iya. kata-kata per kata gitu kan, Oh, iya, iya. laporan-laporannya itu membutuhkan waktu lama gitu kan. Berarti kerumitan itu salah satunya juga menghabiskan waktu cukup banyak ya. Mungkin itu yang membedakan apa namanya, harga desainnya Iya, kan gitu ya. iya, kayak gitu. Tetapi kan tidak berpengaruh terhadap produksi kan. Maksudnya berapa jumlah percetakannya. Berarti itu mah satu kali desain satu kali bayar kan gitu ya. Ya, untuk satu desain ya itu kan, kalau misalkan satu desain cetak 4, udah bayarnya satu desain gitu. Berarti satu desain plus 4 cetakan 4 gitu cetak ya. ya. Contoh ini mah kalau misalkan bikin spanduk nih. Misalkan ya sekarang momentumnya sedang mulai menuju tahun politik nih kan ya. Misalkan salah satu calon A butuh 1000 banner ya, Banner yang ya, ukuran yang misalkan 1x1 satu misalkan. kali satu ya. Berarti harga desainnya misalkan 20.000 lah ya, atau tadi kira 15.000 Iya. dikali Biaya produksi. biaya produksi kan gitu. Iya. Nah, Iya, kalau seperti itu. kalau yang misalkan satu kali satu berapa tuh harganya kira-kira di Mas Ogi ini? Untuk 1x1 plus desain ya biasanya. 1x1 itu 40 ribuan lah. 40.000. Berarti harga desainnya Harga desainnya kita bilang 20 ribu aja 20.000 gitu kan. ya. Anggaplah rumit lah itu Rumit ya. ya, Berarti 20.000. harga satu kali satunya 20.000 ya. 20.000 Dan ya. itu umum di pasaran berarti ya. Sangat umum, sangat murah sekali. Sangat murah sekali ya. Oke. Ya mungkin berarti bagi teman-teman nih ya, walaupun dimanapun berada ya di seluruh pelosok Indonesia, boleh kontak Mas Ogi nanti ya, follow IG-nya Golden Art Advertising, nanti bisa boleh jasa desainnya boleh ya di order ya, atau misalkan mau sekaligus dengan apa namanya tadi Cetak produksinya. boleh. Nanti mungkin ada tambahan ya nanti ya, kirim barangnya ya itu. Ya, untuk kirim barang nanti bisalah di lewat chatting ataupun kalau orderannya banyak bisa kami gratis ongkirkan gitu kan. Iya, Kalau iya. misalkan ya cuma beberapa gitu mungkin ongkirnya ditanggung oleh konsumen gitu. Oke, siap. Oke, ya jadi bisnis ini memang kata Mas Ogi gelap dalam artian tuh tidak semua orangnya bisa tahu terhadap dunia percetakan. Tetapi cukup lama di usia muda 2 tahun setengah bergelut di dunia percetakan, ya mungkin karena menjalani itu ya karena memang udah menemukan flow-nya ya. Flow-nya, iya betul. Oke, jadi dinikmati ya, enak ya. Sangat nikmat sekali. Usaha milik sendiri itu nikmatnya luar biasa. Nah, kalau berbicara di Mas Ogi itu, misalkan malam ada yang ngontak, boleh nggak dikerjakan itu? Untuk malam boleh, tapi untuk produksi kami tetap kan yang produksi bukan saya ya, tapi ada tim gitu kan. Mungkin tim di produksinya itu pagi-pagi gitu kan. Tapi untuk konfirmasi desain, untuk ACC desain bisa malam. Oke, berarti yang fleksibel itu waktu untuk mendesainnya ya. Yang penting kontak-kontakan langsung lah, person per person ya. Siap. Nah, oke, bolehlah sedikit saya akan mengatakan omset nih, omset rata-rata ya, omset rata-rata bulanan dengan kapasitas Cirebon ya, kapasitas Cirebon, dan mudah-mudahan kan tumbuh terus bisnisnya ya. Kira-kira di usia muda yang Mas Ogi tadi apa namanya berjalan ya kurang lebih 2 tahun setengah, rata-rata per bulan tuh nembus berapa tuh? Untuk saya sendiri mungkin ukuran umur saya terus dengan pengalaman saya ya. Untuk 1 bulannya itu paling minim lah gitu kan, minim-minimnya kalau tidak ada orderan banyak gitu kan, paling hanya 3 juta. Itu paling sepi gitu kan. Misalkan itu biasa umumnya itu 3 juta untuk para percetakan-percetakan lain gitu kan. Tapi untuk masuk ke rame kayak tender-tender masuk gitu kan, kalau apalagi nanti untuk pemilu-pemilu masuk, itu omsetnya itu mungkin 2 sampai 4 kali lipat lah. Iya. Berarti cukup lumayan juga ya. Lumayan ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang merencanakan nih bisnis di dunia percetakan, bolehlah ya, cukup menarik juga ya. Artinya tadi ada sesuatu yang gelapnya yang tidak bisa umum bisa nerjemahkan ya. Hanya mungkin orang-orang di percetakan saja ya yang disangkanya pesanan banyak,
itu takut rugi. Tapi Mm-mm. padahal di situ akan menemukan sebuah keuntungan kan Sebuah gitu. keuntungan, iya Jadi betul. semakin kalau berbicara tentang harga pesanan ya semakin banyak berarti harga bisa semakin Bisa murah kan semakin gitu. murah ya, Nah, semakin sedikit pemesanan ya mungkin tentu saja mahal lah. harga dianggap mahal. Menarik juga. Tapi kayaknya nih kan waktu terbatas ya malam Mhm. ini dan mungkin juga Mas Ogi juga punya kesibukan lagi kan ya kan gitu ya. Nanti ke depan saya undang lagi lah ya Boleh untuk boleh bisa ya. ngobrol-ngobrol kan kita belum ngobrolin masalah apa saja sih alat-alat produksi yang dibutuhkan kan di Mhm. dunia percetakan. Iya iya. Yang penting pertemuan sekarang ini kita punya gambaran lah. Kita Mhm. bisa memberikan edukasi kepada yang nanti nonton kan gitu ya. Mhm. Memberikan informasi bagi yang teman-teman yang suka berbisnis bisa mulai kan Iya. tanpa harus dengan misalkan punya modal yang Mhm. penting punya kemampuan untuk mendesain Iya. kan gitu dan ya bahasa kasarnya jadi marketing freelance lah Iya, ya kan bisa gitu kayak ya gitu. Mhm. sebelum nanti punya modal untuk tadi beli mesin dan lain sebagainya. Mhm. Nah tapi nanti apa namanya kita undang lagi ya teman-teman semuanya Mas Ogi untuk lebih mengetahui lebih dalam sebenarnya kebutuhan alat-alat apa saja sih dan biaya berapa saja sih nah, kan gitu ya. Mhm. Mhm. Nah Mhm. supaya kan punya gambaran juga nih Boleh boleh boleh. bagi yang nanti ke depannya wah kayaknya harus diseriusin nih bisnis Mhm. percetakan nih kan begitu Mhm. tuh. Jadi sementara teman-teman itu ya untuk pertemuan pertama di Leksi Media Official ini kita sudah mendapatkan sesuatu nih dari Mas Ogi khususnya di dunia percetakan. Percetakan ya. Itu saja teman-teman ya pertemuan pertama opening kita di apa namanya di konten Leksi Media Official. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan nilai buat semuanya ya. Mhm. Mhm. Oke dan jangan lupa mungkin ya jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.